Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya masih dengan dua narasumber pada hari ini, yaitu ada Wakil Ketua LSF Pak Nur Kamasardi dan juga Ketua Subkomisi Data dan Informasi Bu Dewi. Mas dan Mbak, kita masih membahas tentang budaya sensor mandiri nih ya. Ini yang dicanang-canangkan oleh LSF begitu. Lalu LSF ini kan punya program budaya sensor mandiri gitu kan. Maksudnya budaya sensor mandiri ini seperti apa sih? Nah, jadi kami sudah 5 tahun ini tidak hanya melakukan penyensoran, tapi juga melakukan pemantauan. Nah, memantau itu memantau siapa, memantau penonton dan memantau apakah film atau iklan film itu sesuai dengan apa yang sudah kita sensor. Nah, kemudian kita melakukan apa yang kita sebut budaya sensor mandiri. Ini untuk mengingatkan, memberikan literasi kepada masyarakat, sekolah, anak sekolah, mahasiswa, pelajar, agar mereka bijak memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. Nah, jenis-jenisnya ada beberapa macam. Mungkin Mbak Dewi bisa dijelaskan apa saja yang kita lakukan dalam sosialisasi ini. Ya, baik. Jadi program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini kami kerjasama baik dengan media, dengan kampus, dengan berbagai institusi. Kalau misalnya dengan kampus, kami mengadakan nonton bareng, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa baru, mengedukasi dan meliterasi tentang bagaimana budaya sensor mandiri dilakukan, yaitu bijak dan selektif dalam memilih tontonan sesuai golongan atau klasifikasi usia. Kemudian kalau dengan media kami menjalin kerjasama melakukan dialog dengan televisi, radio tentang bagaimana budaya sensor mandiri itu, serta mengajak masyarakat untuk ikut punya kesadaran dalam memilah dan memilih tontonan. Lalu kami juga kadang nonton bareng dengan beberapa komunitas, dan program ini sudah kami lakukan seperti disampaikan Pak Noka 5 tahun, dan tentunya ini akan terus kami lakukan di tahun-tahun mendatang. Yang intinya kita mengajak segala unsur masyarakat, baik dari kalangan mahasiswa, pelajar, kalangan pendidik, guru, kemudian juga melibatkan komunitas juga, dan kita juga ikut juga dengan bantuan dari PH atau dengan pekerja seni untuk bantu kami menyebarkan dan meliterasi masyarakat, intinya mengedukasi bagaimana bisa melakukan budaya sensor mandiri. Karena hal ini dilakukan karena tontonan itu semakin banyak saat ini. Tontonan tidak hanya sekedar di film, film tidak hanya sekedar ada di bioskop atau di televisi, juga ada di ruang digital, dan itu perlu ada pengawasan bersama. Ya, kami juga melakukan literasi hukum, edukasi hukum kepada masyarakat, kelompok komunitas profesional, termasuk kampus-kampus yang khusus untuk memproduksi film audiovisual. Kami jelaskan bahwa kalau Anda membuat film, ada rambu-rambunya nih. Ada Undang-Undang 33 tentang perfilman, ada Undang-Undang tentang narkoba, Undang-Undang tentang anak, Undang-Undang lalu lintas. Ini mereka harus ketika membuat film harus menyadari bahwa sebagai warga negara akan berhadapan dengan hukum, termasuk Undang-Undang Hak Cipta. Jadi agar mereka membuat film udah tahu ini jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai dituntut oleh pihak-pihak lain. Jadi edukasi hukum penting juga untuk kalangan profesional. Jadi edukasi hukum dan seluruh kalangan masyarakat begitu. Kalau untuk penyensoran filmnya sendiri itu kira-kira ada nggak sih hal yang mungkin sulit dilakukan bagi LSF? Kalau dalam hal melakukan pensensoran, tentunya kita ada undang-undangnya yang menjadi tujuan atau kriteria kita dalam melakukan pensensoran. Kami ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, kemudian dijelaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, kemudian secara detail bagaimana tentang penggolongan usia, kriteria hal yang disensorkan itu di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Nah, di situ disaring hal-hal sensitif apa, poin-poin apa yang harus kita perhatikan ketika melakukan pemilahan dan penelitian film dan iklan film, yaitu ada tentang narkotika, nafza, lalu ada perjudian, lalu ada tentang pornografi, ada tentang penistaan atau tentang SARA, lalu ada tentang narkoba dan hal-hal kekerasan paling
terakhir kekerasan. Nah, itu menjadi pertimbangan kita, penilaian kita dalam melihat suatu materi tayangan film atau iklan film. Oke, jadi memang artinya banyak sekali aspek-aspek yang dinilai oleh LSF itu sendiri begitu ya. Nah mungkin ini terakhir ya untuk Mbak Dewi dan juga Mas Norka, ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat. Silakan, siapa dulu? Ya, baik. Mbak Dewi. Oke, jadi pesan saya buat masyarakat semua, memang tontonan itu sekarang semakin banyak ragamnya, semakin menarik ditonton di berbagai platform. Jadi mari kita lihat secara baik tontonan tersebut, kita ajak diri kita dan anggota keluarga kita agar bisa lebih selektif dalam memilih tontonan yang cocok sesuai dengan usia kita sendiri dan usia anggota keluarga kita. Dan kami juga menghimbau seluruh unsur masyarakat untuk mari kita sama-sama saling mengingatkan kalau memang ingin mengajak nonton atau melihat suatu tayangan, kita cek dulu isi dari kandungan dari tontonan tersebut. Betul. Oke, kalau untuk Mas Norka sendiri, apa Ya, pesan yang disampaikan? untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, adik-adik, ingatlah bahwa dampak visual itu lebih dahsyat, lebih lama diresapi oleh siapapun dibanding dengan suara, kata-kata, bacaan. Visual itu dari umur 5 tahun itu bisa terbawa sampai seumur hidup. Jadi apa yang ditonton pada umur 5 tahun mungkin menurut orang tua ini aman-aman saja, baik di televisi maupun di layar bioskop, itu dampaknya itu akan terbawa seumur hidup. Jadi visual ini sesuatu yang sangat kita perhatikan kita menilai film. Jadi visual adegan itu harus dijaga agar ini adegan ini tidak bisa ditonton oleh anak-anak karena akan merasuk dan bisa merusak psikologis perkembangan jiwa anak-anak. Jadi tolong hati-hatilah ketika Bapak Ibu melihat anaknya melihat gadget, handphone itu untuk mengawasi apa yang mereka tonton. Oke, jadi itu saudara, kita sebagai masyarakat harus berhati-hati memilah-milih tontonan begitu ya agar tidak ada dampak negatif yang kita inginkan di kemudian hari begitu ya. Oke, baiklah saudara, jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan menyaksikan puisi ya langsung dari Pak Norka selaku Wakil Ketua Lembaga Sensor Film. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Parai Hill, Norka M. Masardi. Di Bukit Parai ini, kutebarkan bintang-bintang dari ketinggian, dan langit malam menyaksikan ribuan cahaya menyala di kejauhan. Sinarnya memantulkan cintaku pada wajahmu, ketika kubisikkan detak jantungku pada hatimu. Di Bukit Parai ini, kupetik separuh bulan di atas Lampung. Cahayanya pucat di peluk temaram awan hujan, dan di antara kerlipan dua bola matamu, kutanamkan harapan dan impian masa depan. Lalu kita sirami bunga cinta di Bukit Rindu. Dari atas bukit ini, 164 meter dari muka laut, kupanjatkan doa di bawah kaki menara, hingga dadamu bergetar oleh deru puisi yang kunyanyikan dengan peluit kereta, membawa batu bara cinta dari jiwa muda, hingga menjadi magma asmara di Gunung Krakatoa. Terima kasih. Kompas TV, independen, terpercaya.